Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari Prodi Manajemen SDM, mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Bapak Bambang Tutuko. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menyampaikan paparan terkait konsep, klasifikasi, dan perilaku biaya. Di kelompok satu ini, saya sendiri ada nama Sartono, kemudian ada Kak Robiah Adawiyah atau dipanggil Nisat, dan yang terakhir ada Kak Noval Rendra. Eh, Sebelum dimulai, kami akan membaca doa sebelum kuliah. Kita akan baca bareng-bareng ya, Kak Nisa sama Kak Oke, Noval. siap. Siap, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ani Allahumma bima fa'ni alamni bima alamtani wa'alimni wa'alimni Alani wa wayanfa'uni wa'yanfa'uni alimi wazidni ilma. manfaatun wajibni Ya ilman. Allah, berilah manfaat berikanlah kepada kepadaku dengan apa yang dengan engkau apa yang ajarkan mengajarkan kepadaku kepadaku. dan Dan ajarkanlah aku aku apa-apa yang bermanfaat bagiku dan dan tambahkanlah tambahkan ilmu ilmu padaku. kepada Amin. Lagi Untuk sih. paparan yang pertama akan dibawakan sama Kak Nisa. Silakan. Terima kasih Pak Sartono. Yang pertama ada konsep biaya. Konsep biaya adalah prinsip akuntansi yang menilai sumber daya, bahan, risiko, waktu, dan utilitas yang digunakan untuk membeli barang dan jasa. Konsep ini juga dikenali sebagai konsep biaya historis. Konsep biaya yang penting dalam akuntansi dan ekonomi, terutama dalam pengambilan keputusan keuangan. Yang kedua ada jenis-jenis konsep biaya. Satu ada accounting cost dan economic cost. Accounting cost adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar faktor-faktor produksi yang diperlukan. Misalnya upah kerja, harga bahan baku, harga bahan bakar, dan listrik yang digunakan untuk produksi, harga sewa bangunan pabrik dan gudang, serta bunga atas pinjaman dan sebagainya. Economic cost atau biaya ekonomi adalah biaya eksplisit ditambah biaya implisit. Biaya implisit adalah biaya yang tidak bisa dilihat secara fisik dan meliputi biaya peluang serta penyusutan modal. Biaya ekonomi mempertimbangkan kerangka timeline jangka panjang karena memang fungsinya untuk membuat strategis yang untuk jangka panjang. Jenis-jenis konsep biaya lainnya yaitu outlay cost dan opportunity cost. Outlay cost mencakup pengeluaran dana pada faktor-faktor produksi seperti bahan baku, uang sewa, upah pekerja, dan sebagainya. Konsep outlay cost merupakan besar pengeluaran sesungguhnya yang dicatat dalam pembukuan. Opportunity cost adalah biaya yang dikorbankan, yang harus dikorbankan ketika perusahaan membuat suatu keputusan. Biaya ini memang tidak dicatat dalam pembukuan, namun sangat berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari aktivitas produksi. Biaya ini juga disebut sebagai biaya implisit. Selanjutnya ada direct cost dan indirect cost. Dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran, perusahaan biasanya akan menyusun klasifikasi biaya yang harus dikeluarkan. Klasifikasi biaya didasarkan atas pertimbangan apakah biaya tersebut digunakan untuk menghasilkan biaya atau tidak. Berdasarkan kriteria tersebut, biaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu direct cost dan indirect cost. Direct cost atau biaya langsung adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa dan dapat dikalkulasikan untuk menentukan seberapa besar biaya tersebut dibebankan pada produk, misalnya biaya material dan biaya upah buruh.
Indirect cost atau biaya tidak langsung adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa, namun tidak dapat dibebankan secara langsung pada masing-masing produk yang dihasilkan. Misalnya biaya listrik, air, izin usaha, dan sebagainya. Selanjutnya ada fixed cost dan variable cost. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya produksi yang jumlahnya tetap selama kurun waktu tertentu dan tidak bergantung pada jumlah output yang produk yang dihasilkan. Biaya tetap juga didefinisikan sebagai jenis biaya yang tidak dapat dihindari oleh perusahaan. Misalnya biaya sewa bangunan, listrik, biaya upah pimpinan perusahaan, dan lain-lain. Variable cost atau biaya variabel adalah biaya produksi yang jumlahnya bergantung pada jumlah output yang dihasilkan. Maka semakin besar pula besar biaya yang harus dikeluarkan. Misalnya biaya bahan baku, upah buruh, komisi penjualan, dan sebagainya. Tujuan konsep biaya adalah untuk mendapatkan informasi biaya yang dapat digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Konsep biaya merupakan konsep penting dalam akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Selain itu, manfaat konsep biaya ada menjamin kelancaran operasional perusahaan, menghitung harga pokok penjualan atau HPP, menentukan margin laba perusahaan, membantu merencanakan pengeluaran berikutnya, membantu manajemen dalam mengendalikan dan merencanakan biaya, memudahkan pengguna laporan keuangan untuk membandingkan kinerja dan posisi keuangan dalam periode yang berbeda, dan terakhir, menjamin konsistensi dan objektivitas dalam laporan keuangan. Selanjutnya dibacakan oleh Kak Noval. Oke, terima kasih Kak Nisa. Saya akan melanjutkan tentang klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya adalah proses pengelompokan biaya secara sistematis berdasarkan berbagai kriteria, seperti sifat biaya, fungsi, dan objek yang dibiayai, untuk memberikan informasi yang lebih ringkas dan relevan bagi pengambilan keputusan manajemen. Berdasarkan sifat biaya, yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, biaya yang jumlahnya tetap tidak berubah meskipun volume aktivitas berubah. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang jumlahnya berubah seiring dengan perubahan volume aktivitas. Dan yang terakhir ada biaya campuran atau mixed cost, biaya yang memiliki unsur biaya tetap dan variabel. Berdasarkan fungsinya, ada 3 poin. Yang pertama, ada biaya produksi, yaitu biaya yang terkait langsung dengan proses produksi, seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang kedua, ada biaya pemasaran, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemasaran, seperti iklan dan promosi. Dan yang terakhir, ada biaya administrasi dan umum, yaitu biaya yang terkait dengan kegiatan administrasi dan umum perusahaan, seperti gaji karyawan dan sewa kantor. Dan yang terakhir ada berdasarkan objek yang dibiayai. Ada 2 poin. Yang poin pertama yaitu biaya langsung atau direct cost. Biaya yang dapat dengan mudah diidentifikasi dan dihubungkan dengan objek tertentu, seperti bahan baku langsung. Dan yang kedua ada biaya tidak langsung atau indirect cost, yaitu biaya yang tidak dapat dengan mudah diidentifikasi dan dihubungkan dengan objek tertentu, seperti biaya penyusutan atau biaya sewa. Berdasarkan perilaku, ada 2 poin. Yang pertama, biaya terkendali atau controllable cost. Biaya yang dapat dikendalikan oleh manajemen. Dan yang kedua, ada biaya tidak terkendali atau uncontrollable cost. Biaya yang tidak dapat dikendalikan oleh manajemen. Berdasarkan pembebanan periode akuntansinya, yaitu pertama, biaya produk atau product cost. Biaya yang terkait dengan produk yang diproduksi dan dapat dibebankan sebagai biaya pokok penjualan. Selanjutnya ada biaya periode, yaitu period cost.
biaya yang tidak terkait dengan produk yang diproduksi dan dibebankan sebagai beban periode. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Sartono. Terima kasih Kak Noval. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan terkait perilaku biaya. Perilaku biaya atau cost behavior adalah ukuran bagaimana perubahan dalam proses bisnis tertentu dapat mempengaruhi biaya. Secara keseluruhan, ini adalah mekanisme pengendalian biaya yang digunakan oleh pengusaha untuk menemukan cara terbaik agar bisa bekerja dalam batas anggaran departemen untuk memenuhi tujuan bisnis dan keuangan. Yang selanjutnya, apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku biaya? Yang pertama, pengaruh manajemen terhadap biaya. Faktor ini mengacu pada bagaimana keputusan dan tindakan yang diambil oleh organisasi manajemen dapat mempengaruhi biaya. Keputusan yang dibuat oleh manajemen seperti perencanaan produksi, keputusan investasi, kebijakan pengadaan, dan pengaturan upah dapat memiliki dampak langsung terhadap biaya. Yang kedua, faktor karakteristik biaya dihubungkan dengan outputnya. Faktor ini menyoroti hubungan antara biaya dan output yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau kegiatan. Karakteristik biaya seperti biaya tetap dan biaya variabel, biaya langsung dan biaya tidak langsung, serta biaya produksi langsung dan biaya overhead akan mempengaruhi perilaku biaya. Dan yang selanjutnya, faktor pengaruh perubahan volume kegiatan terhadap biaya itu sendiri. Faktor ini mengacu pada bagaimana perubahan volume atau tingkat kegiatan dapat mempengaruhi biaya organisasi. Konsep dasar di balik faktor ini adalah biaya yang cenderung berubah seiring dengan perubahan volume produksi atau aktivitas lainnya. Faktor-faktor tersebut di atas ini dapat berinteraksi dan saling mempengaruhi, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor tersebut serta tujuan organisasi secara keseluruhan. Jenis-jenis perilaku biaya. Jenis perilaku biaya adalah biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Di mana biaya tetap itu sendiri jumlahnya tidak berubah-ubah dan harus selalu dikeluarkan apapun kondisinya. Biaya yang konstan pada berbagai tingkat aktivitas. Kemudian yang kedua biaya variabel. Ini jumlahnya berubah-ubah mengikuti intensitas pemakaian sumber biaya. Biaya yang berubah secara proporsional dengan tingkat aktivitasnya. Biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah, tapi sebanding dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan. Dan yang ketiga adalah biaya campuran. Biaya ini yang mengandung elemen tetap dan variabel. Kesimpulan dari pembahasan konsep, klasifikasi, dan perilaku perusahaan dapat lebih efektif dalam merencanakan, mengontrol, dan mengelola pengeluaran untuk mencapai efisiensi serta profitabilitas dengan kita memahami konsep tersebut. Terima kasih atas penyampaian paparan kelompok 1 kali ini. Kami izin tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.